Ini kalau nggak kenceng, makanya dia keluar percikan tuh, teman-teman lihat tuh. Jadi kalau teman-teman nggak nggak nyalain si mesin ya, atau nggak nyalain si bor ini, maka dia nggak bakal keluar percikan tuh, karena nggak ada daya yang disalirin ke sini gitu loh. Teman-teman harus pahamin dulu nih. Nah, kalau teman-teman ada daya atau mesinnya lagi on, terus teman-teman di sini kopong atau di sini kurang kencang, nah nanti yang ada malah terjadi percikan kayak tadi nih. Contoh lagi ya. Nah tuh teman lihat. Nah tuh. Nah itu, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalau teman-teman mau ngonek, terminasinya di sini. Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel saya, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin ngebahas tentang kenapa bisa terjadinya percikan api di instalasi listrik ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman udah pada yang tahu, atau mungkin ada yang pada belum tahu juga ya teman-teman nih. Saya di sini hanya ingin nge-refresh saja teman-teman ya. Nah, oke. Di sini juga udah ada instalasi listrik ya teman-teman ya. Jadi di sini ada namanya kW meter, MCB 1 pasa dengan 2 outgoing ya teman-teman ya. Di sebelah kiri ini untuk output lampu, di sebelah kanan ini untuk outputnya stop kontak. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke penyebab terjadinya percikan listrik di instalasi ya teman-teman ya. Nah, oke. Biasanya juga ya teman-teman ya, kalau teman-teman nyolokin steker ini teman-teman ya, kalau teman-teman colokin, usahain itu colokannya kenceng. Biasanya ketika colokan pertama, dia nanti keluar percikan listrik di sini teman-teman ya, di steker ini. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman colokin, usahain langsung kenceng gitu teman-teman ya, jangan setengah-setengah. Soalnya biasanya takutnya nanti teman-teman pas nyolok itu kaget. Jadi usahain cepat. Nah ya teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian faktor apa lagi yang biasanya menyebabkan listrik? Biasanya faktor untuk terminasi. Terminasinya itu di antara plug-in MCB ya teman-teman ya, dengan si kabel. Nah, biasanya kalau teman-teman contohnya di sini saya menggunakan beban, yaitu ada satu buah bor ya teman-teman ya. Ini bor. Nah, oke. Ini saya colok di sini ya teman-teman ya. Ini saya colok di sini. Nah, kemudian di sininya ini kendor. Contohnya di output MCB ini kendor ya. Ini contoh kendor nih di sini. Nah, nanti di sininya ini ya. Ini di output MCB biasanya ini keluar percikan bunga api ya teman-teman ya. Nah, itu yang nanti bisa bahaya teman-teman. Jadi nah, oke, jadi kita akan melakukan pengetesan ya untuk bunga apinya teman-teman di MCB. Nah, ini ada arus ya teman-teman, lihat ya. Ini ada arus. Ini udah saya colokin bor, teman-teman lihat ya. Ini nyala ya. Nah, oke teman-teman, di sini udah saya kendorin nih ya teman-teman ya. Ini udah saya kendorin ya. Ini ada arus ya teman-teman. Nah, ini ada arus ya teman-teman lihat ya. Ini udah saya kendorin. Nah, maka ya teman-teman lihat. Nah, oke. Ini teman-teman lihat ya. Oke. Nah, teman-teman lihat ada percikan ya. Nah, teman-teman lihat, nah ada percikan tuh. Nah, ada percikan. Jadi ini kalau nggak kenceng, makanya dia keluar percikan tuh, teman-teman lihat tuh. Jadi kalau teman-teman nggak nyalain si mesin ya, atau nggak nyalain si bor ini, maka dia nggak bakal keluar percikan tuh, karena nggak ada daya yang disalirin ke sini gitu loh. Nah, teman-teman harus pahamin dulu nih. Nah, kalau teman-teman ada daya atau mesinnya lagi on, terus teman-teman di sini kopong atau di sini kurang kencang, nah nanti yang ada malah terjadi percikan kayak tadi nih. Contoh lagi ya. Nah tuh teman lihat. Nah tuh. Nah itu, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalau teman-teman mau ngonek, terminasinya di sini teman-teman kencengin. Kalau enggak teman-teman turunin dulu, baru teman-teman dikencengin terminasinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bisa setahun sekali ya teman-teman ya. Teman-teman cek instalasi rumah teman-teman atau panel listrik teman-teman untuk pengencangan sih di terminasi MCB ini, atau di terminal blok netral atau terminal blok yang lain ya teman-teman ya. Terus faktor berikutnya ada yang namanya penghantar arus ya, atau KHA. Jadi kuat hantar arus atau si penampang kabel. Nah, di sini kan saya menggunakan kabel NIA ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman mesti pastikan beban yang dipakai itu sesuai dengan si penghantar tersebut ya. Contohnya di sini kan biasanya saya menggunakan kabel NIM 3x2,5 mili ya teman-teman ya. Nah, 3x2,5 mili itu dia dengan
penghantar 26 ampere ya, yang bisa dialiri di kabel ini ya. Ini biasanya rekomendasi untuk stop kontak ya. Biasanya kalau 32,5 ini saya rekomendasi banget untuk stop kontak, karena kita nggak ada yang tahu beban yang dipikul oleh stop kontak ini itu apa aja nantinya ya. Nah, kalau untuk lighting atau lampu ya yang seperti ini, teman-teman tuh standar saya tuh 1,5 mili ya. Ya, 1,5 mili, 3 kali 1,5 mili atau ya, karena kan kenapa 3 ya? Karena itu kabel isi 3 ya, teman-teman. Jadi di sini ada 3 kabel ya, yaitu ada biru, kuning, dan warna coklat biasanya. Nah, itu yang disebut 3. Nah, 2,5 milinya itu, nah si penampang kabelnya ini ya, yang di dalam. Ya, teman-teman nih, yang warna biru, warna kuning, terus warna coklat. Oke. Jadi, untuk si tegangan ini, kabel ini ya, tegangan kabel ini bisa dialiri arus dengan 300 sampai dengan 500 volase ya, alternating current. Ya, ini kan kabel NEM ya, teman-teman. Nah, ini juga ada LMK ya, standarnya. Terus di sini ada SNI-nya juga, teman-teman. Ya, ini adalah SNI standar nasional Indonesia ya, dari kabel Indo. Oke. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan kabel NIA ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya ada beberapa contoh nih kabel NIA nih. Ini lumayan banyak ya. Nah, ini kalau teman-teman pakai kabel NIA, diusahakan untuk dimasukkan di dalam pipa konduit, karena untuk melindungi dari serangga atau gigitan hewan ya, teman-teman ya, untuk tidak terjadinya lecet di dalam kabel ini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Kalau ada apa-apa, teman-teman tinggal tanya aja di kolom komentar ya. Support channel ini agar semakin berkembang. Sekian dari video saya. Salam engineer.